Halo guys, balik lagi bareng Paman Tole. Kali ini Paman mau merangkum sebuah alur cerita film animasi yang berjudul Up 2009. Film ini bercerita tentang petualangan seorang kakek yang bernama Mr. Fredricksen dan seorang anak pramuka bernama Russell. Russell sebagai anggota Wilderness Explorer berusaha mendapatkan rencana Helping the Elders dengan membantu Mr. Fredricksen. Petualangan seperti apakah yang dilakukan Mr. Fredricksen dan Russell? Dan mampukah Russell membantu Mr. Fredricksen dan mendapatkan rencana Helping the Elders? Mari langsung aja kita menuju ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1930, Carl Fredricksen yang berusia 8 tahun yang pemalu mengidolakan penjelajah terkenal bernama Charles F. Moon. Ketika sang penjelajah Charles F. Moon dituduh membuat palsu kerangka burung yang ia temukan di Paradise Falls, dia pun bersumpah tidak akan kembali sampai dia mendapatkan burung tersebut hidup-hidup. Suatu hari, Carl yang sedang berjalan tidak sengaja mendengar suara dari dalam rumah tua. Saat dia masuk untuk mengeceknya, Carl bertemu dengan Ellie, yang juga penggemar berat sang penjelajah Charles F. Moon. Ellie pun berbagi lembar memo kepada Carl. Dia menyatakan keinginannya untuk memindahkan clubhouse-nya, sebuah rumah tua kosong di lingkungan itu, ke sebuah tebing yang berhadapan ke Paradise Falls. Singkat cerita, Carl dan Ellie pun tumbuh dewasa. Mereka berdua menikah dan tinggal di rumah kosong tempat mereka berdua pertama bertemu. Mereka membenahi rumah itu kembali untuk ditempati. Hari-hari Carl dan Ellie sangat bahagia. Ellie yang bekerja di sebuah kebun binatang dan Carl yang bekerja sebagai penjual balon gas di tempat kebun binatang tersebut. Setelah Ellie mengalami keguguran dan mereka diberitahu bahwa mereka tidak dapat memiliki anak, Ellie sangat terpuruk dengan keadaannya. Tidak ingin melihat sang istri terpuruk dan bersedih, Carl menunjukkan sebuah buku lama Ellie tentang mimpi mereka berdua untuk mengunjungi Paradise Falls. Mereka menabung untuk perjalanan ke Paradise Falls, tetapi berulang kali harus menghabiskan uang untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Meskipun demikian, mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Setelah pensiun dari pekerjaannya di kebun binatang setempat, Carl membeli tiket pesawat ke Paradise Falls. Tetapi Ellie tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Bertahun-tahun kemudian, di pagi hari, Carl yang masih tinggal di rumah dengan keras kepala bertahan, sementara rumah lingkungan yang tidak digunakan lainnya dirobohkan dan diganti oleh gedung pencakar langit. Saat Carl menonton TV, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dia adalah Russell, seorang penjelajah hutan muda yang mengunjungi Carl untuk mendapatkan rencana Helping the Elders dari Carl atau Mr. Fredricksen dengan cara membantunya. Mr. Fredricksen merasa terganggu dengan kunjungan Russell yang tetap gigih tidak mau pergi sebelum membantunya dan mendapatkan rencana. Dia akhirnya mengarang cerita dan meminta Russell membantunya untuk menangkap seekor burung yang bernama Snipe. Russell pun bergegas segera mencari burung tersebut. Setelah sesaat Russell pergi, Mr. Fredricksen melihat sebuah kendaraan bulldozer yang tidak sengaja mengenai kotak surat di halaman rumahnya, dan dia memarahi petugas bulldozer tersebut. Pada saat itu juga, dia tidak sengaja melukai petugas konstruksi tersebut. Mr. Fredricksen disidang, dan pengadilan menganggapnya sebagai ancaman publik dan memerintahkannya untuk pindah ke rumah panti jompo. Namun Mr. Fredricksen teringat akan janji dengan sang istri Ellie. Dia akhirnya merubah rumahnya menjadi pesawat darurat dengan menggunakan ribuan balon helium yang disimpan dari pekerjaan lamanya sebagai penjual balon. Pagi harinya, saat Mr. Fredricksen akan dijemput oleh petugas panti jompo, dia melepaskan ribuan balon yang sudah disiapkannya dan rumahnya pun terbang mengudara menuju Paradise Falls.
Saat rumah itu berhasil melayang di udara, Mr. Fredricksen dikagetkan dengan Russell yang berada di depan pintu rumahnya. Dia menjadi penumpang gelap yang tidak disengaja. Sesaat setelah terbang, rumah itu menemui badai dan berakhir tinggi di atas Amerika Selatan. Dan akhirnya, rumah itu bersama Mr. Fredricksen dan Russell mendarat di tepi seberang air terjun tepat di ujung Paradise Falls. Mr. Fredricksen dan Russell mengikatkan diri mereka ke rumah yang masih mengapung dan mulai berjalan melintasi hutan, berharap untuk mencapai air terjun sebelum balon mengempis. Saat di dalam hutan, Russell meminta izin untuk buang air. Saat itu dia bertemu dengan seekor burung yang suka dengan coklat milik Russell. Russell mengira itu adalah Snipe, burung yang pernah Mr. Fredricksen ceritakan. Mr. Fredricksen kaget saat Russell kembali dengan seekor burung yang tinggi dan berwarna-warni. Burung itu diberi nama Kevin oleh Russell. Ia ingin memeliharanya. Kevin sebenarnya sedang mengumpulkan makanan untuk anak-anaknya. Saat mereka melanjutkan perjalanan kembali, mereka kemudian bertemu dengan anjing bernama Duke yang mengenakan kalung khusus yang memungkinkan dia untuk berbicara dan yang bersumpah untuk membawa Kevin si burung ke majikannya. Keesokan harinya, mereka bertemu sekelompok anjing agresif yang dipimpin oleh Alpha, seekor Doberman Pinscher, dan dibawalah mereka ketuanya yang ternyata adalah seorang penjelajah udara, Charles F. Moon. Moons mengundang Russell dan Mr. Fredricksen naik ke pesawat udaranya, di mana ia menjelaskan bahwa ia masih mati-matian mencari burung raksasa yang ia janjikan akan dibawa kembali, yang dinyatakan berasal dari spesies Kevin. Russell mencatat kesamaan kerangka burung yang ditunjukkan oleh Charles F. Moon mirip dengan Kevin. Mendengar hal tersebut, Moons mengira mereka mencoba menangkap burung itu untuk diri mereka sendiri, seperti banyak pengunjung lain yang secara tidak sengaja langsung telah Charles F. Moon bunuh. Menyadari bahwa Moon telah menjadi gila, Mr. Fredricksen Russell melarikan diri bersama Kevin dan Duke. Tapi akhirnya Moon menangkap Kevin dan menyalakan api di bawah rumah Mr. Fredricksen. Tidak ada pilihan, Mr. Fredricksen memilih menyelamatkan rumahnya dari kobaran api dan membiarkan Moon pergi membawa Kevin. Russell menjadi marah pada keegoisan Mr. Fredricksen. Russell akhirnya pergi sendiri dengan menggunakan beberapa balon helium dan peniup daun untuk menyelamatkan Kevin. Di sini Mr. Fredricksen sadar saat melihat isi dari memo milik sang istri, yang sebelumnya halaman lembar kosong itu telah berisi foto-foto pernikahan bahagia mereka dengan catatan akhir yang berterima kasih kepada dirinya. Dia akhirnya membuang semua isi dalam rumah tersebut agar rumah itu bisa melayang kembali dan segera menyusul Russell dan menyelamatkannya. Russell akhirnya berhasil ditangkap oleh Charles F. Moon. Mr. Fredricksen dan Duke berhasil menyusul Moon dan mendaratkan rumah tepat di atas pesawat balon udara milik Moon dan berhasil menyelamatkan Russell dengan mengecoh para anjing penjaga dengan bola di tongkatnya. Duke yang terpojok dengan Alpha dan para anjing penjaga lainnya akhirnya bisa melumpuhkan Alpha dengan kerucut rasa malu, dan tiba-tiba dia menjadi pemimpin baru anjing-anjing itu. Moons mengejar mereka dengan marah di pesawatnya dan meletuskan balon rumah milik Mr. Fredricksen dengan tembakan dan menyudutkan Kevin, Duke, dan Russell yang sudah berada di dalam rumah balon tersebut. Mr. Fredricksen meminta Russell dan Duke berpegangan pada Kevin saat Moons masuk ke rumah balon untuk menangkap Kevin kembali.
Mr. Fredricksen menggunakan coklat untuk memancing Kevin agar keluar dari jendela. Sebelum rumah balon itu terjatuh, Kevin melompat keluar dari jendela. Saat Munch mengejarnya, naas, kakinya tersangkut tali balon, dan dia jatuh terjun ke bawah bersama rumah balon milik Mr. Fredricksen. Mr. Fredricksen dan Russell menyatukan kembali Kevin dengan anak-anaknya. Mereka pulang dan Russell menerima lencana Helping the Elders dari sekolahnya, dan Mr. Fredricksen memberi Russell lencana milik Ellie, tutup botol soda anggur yang diberikan Ellie kepada Mr. Fredricksen saat pertama kali bertemu. Di akhir cerita film, Mr. Fredricksen, Russell, dan Duke kemudian duduk bersama makan es krim dan menghitung mobil, seperti yang dilakukan Russell dulu dengan ayahnya. Tanpa sepengetahuan Mr. Fredricksen, rumah balon itu telah mendarat di tebing samping Paradise Falls, tepat di tempat Ellie membayangkannya, dan film pun berakhir.